Oke, halo guys. Jadi di sini aku mau ngedemoin cara install DB2 dari awal ya. Jadi di sini aku udah ngebuka Oracle VirtualBox. Jadi kita langsung aja klik New Virtual Machine. Di sini aku mau namain sesuai sama OS yang bakal kita install, yang adalah Ubuntu dengan versi 2204. Terus VM foldernya ini adalah folder di mana VM-nya nanti bakal disimpan sama Oracle, sama VirtualBox. Nah, jadi kalau defaultnya ini kalian udah nggak ada space, misal DC kalian udah penuh banget, kalian coba aja pilih disk kalian yang lain. Contoh, di sini aku ada disk lain yang space-nya banyak juga, tapi karena si aku masih aman, space-nya masih banyak, jadi aku biarin aja defaultnya yang ini. Terus ISO image, ini kalian klik other, terus kalian cari ISO Ubuntu-nya di mana kalian download. Tapi kalau kalian udah pernah install, dia bakal ada pilihan di sini ya, langsung. Jadi aku klik aja itu. Terus yang ini agak penting, eh, pilihan ini, Proceed with Unattended Installation, kalian uncheck aja guys. Ya, aman-aman. Terus kita lanjut ke Specify Virtual Hardware. Di sini kita nentuin memori atau RAM, terus CPU. Ini sesuaiin sama laptop kalian aja. Kalau aku mau naikin ke 4 aja biar VM-nya juga lebih kenceng ya buat ngelakuin kerjaan-kerjaan. Terus kalau udah, kita lanjut ke virtual hard disk. Di sini aku mau naikin ke 30 GB. Ini kalian sesuaiin juga sama laptop kalian. Terus di sini kalian juga bisa milih di mana bakal disimpan. Jadi ya sesuaiin aja sama laptop kalian. Dan kalau kayak ini di default location ini udah penuh juga space-nya, kalian coba pindahin ke lokasi lain juga yang mungkin disk lain yang lebih ada space. Terus kalau udah klik finish dan dia bakal ngebuat VM-nya, tapi nggak langsung dinyalain ya. Jadi sebelum kita nyalain, kita ke settings dulu. Jadi kalian klik kanan, terus settings. Terus di sini ada beberapa pilihan. Kalian pilih yang network. Nah, di sini kalau kemarin aku nyontoinnya itu kita pakai port forwarding. Jadi instead of using port forwarding, kita pakai dua adapter aja. Jadi ini kan kita lagi di adapter satu. Kalian klik yang adapter 2. Terus kalian klik enable. Selanjutnya attach to ini kalian klik yang host only adapter. Nah, kalau kalian ada yang penasaran mungkin apa bedanya beberapa pilihan ini kayak yang di adapter satu kan kita pakai NAT. Terus di adapter 2 kita pakai host only. Kalian bisa cari aja di Google atau enggak kalau mau lebih cepat, lebih gampang ngerti, kalian tanya ChatGPT langsung. Tapi ya di praktikum ini kita pakai dua adapter, NAT dan host only. Terus kita klik OK aja. Terus nyalain deh Start with GUI. Jadi dia bakal ngebuka VM-nya, nge-start VM-nya. Ya ini jadi udah kebuka ya. Ini kalian klik silang aja guys, biar dia kosong ya di sebelah kanan. Nah, terus kalau VM kalian kayak aku gini, kayak dia layarnya kecil, kalian bisa pilih view, terus ke bawah virtual screen. Ini kalian pilih scale to, terserah ini kalian sesuaiin aja. Tapi kalau aku paling pas di 150% di sini. Jadi ya kalian kalau mau resize pilih di sini ya. Terus sesuaiin sama kalau udah enak dilihat, ya udah. Terus tadi itu pilih paling atas terus klik enter aja. Tadi karena aku biarin dia auto kepilih yang paling atas. Nah, terus dia bakal nge-start VM Ubuntu-nya. Kita tunggu sampai kebuka. Nah, terus kalau udah kebuka, dia bakal auto munculin window kayak gini. Kalian klik yang udah pasti yang install Ubuntu. Jadi tunggu aja. Terus ini untuk keyboard layout, kalian biarin aja defaultnya English US, terus English US, terus klik continue. Nah, terus di sini biar cepet, pilih yang minimal installation. Terus ini uncheck, terus continue lagi. Jadi dia memang agak lama ya kadang loadingnya. Terus ini pilih yang erase disk and install Ubuntu, biarin aja defaultnya ini. Terus install now. Ntar dia bakal masuk ke, oh ya ini dia bakal ngasih confirmation. Kalian klik continue aja. Tunggu lagi. Nah di sini kalian pilih, biarin aja lah ya, defaultnya Jakarta. Atau kalau kalian mau pilih sesuai time zone kalian, itu harusnya sama semua ya Jakarta. Terus klik continue aja.
Terus di sini nama kalian, nama aku Dimas. Terus ini nama komputernya, aku nggak suka yang panjang-panjang, jadi aku tulis Wired aja. By the way, kalau kalian ada yang nonton apa sih Line Eksperimen, ini referensinya dari situ guys. Agak wibu ya, tapi ya yaudah ya. Terus username, jadi ini yang udah ada Wired. Aku buntu aja deh. What? Oke. Terus username ini yang lebih penting. Jadi ini username dari Ubuntu-nya yang bakal banyak dipakai. Terus password dari akun kalian yang username-nya Dimas. Yang username-nya nggak tahu username kalian apa. Kalian pilih password yang gampang diingat aja. Aku di sini admin. Ini ada notice short password, itu kalian bisa ignore aja ya guys. Terus pastiin yang ini requirement password to login. Terus continue deh. Nah, jadi dia bakal loading. Ini tergantung spek yang kalian kasih ke VM-nya. Jadi bisa cepet, bisa lama. Jadi aku bakal skip aja langsung ke kalau dia udah selesai. Oke, jadi di sini aku udah selesai install. Jadi kalau udah selesai dia bakal ngasih window notice begini. Terus kalau udah kalian klik aja yang restart now. Tunggu nanti dia bakal ada ngasih teks buat kita klik enter. Nah, jadi kalau udah muncul tulisan please remove the installation medium dan press enter, kalian klik enter aja langsung. Oke, jadi dia udah nge-reboot. Terus, wait, uh, oke, aman ya. Dia udah nge-reboot, udah nge-restart maksudnya. Kalian klik aja user kalian. Terus masukin password yang tadi kalian udah masukin di instalasi Windows-nya. Sini aku di admin, klik enter. Terus dia bakal masuk ke Ubuntu-nya. Nah, kalau muncul kayak gini, kalian skip-skip aja guys. Ini skip for now, next. Ini bebas sih, tergantung moral kalian guys. Kalau aku nol lah. Next, next, done. Terus kalian buka terminal. Oke. Oh iya, kalau tadi kan pas lagi install aku nambahin adapter baru ya. Kalau untuk kalian yang udah nginstal VM ya, kalian nggak harus ngehapus VM yang udah kalian install itu untuk ngelakuinnya. Jadi kalian matiin aja VM-nya, terus ya kalian ikutin aja step yang tadi aku kasih lihat. Terus ntar kalian nyalain lagi deh VM-nya. Harusnya kalau kalian klik IPA, maksudnya ketik IPA terus enter, dia bakal muncul IP-nya di sini. Kayak gini IP-nya, bentuk IP-nya. Jadi bukan yang 10 ini, jadi yang 192. Gitu deh. Oke, jadi kalau kalian dikasih ini, don't upgrade aja. Hmm, Terus, step pertama kita update packages-nya dulu. Jadi sudo apt update dan sudo apt, ya Allah ini muncul lagi deh. Cancel guys, kalau ada kayak gitu. Sudo apt upgrade. Kita update-nya lewat terminal aja. Terus masukin lagi password user kalian. Nah, tapi kalau kalian udah pernah jalanin ini, dia nggak bakal ada yang diinstal ya, dan bakal cepet. Ini karena aku first time, jadi dia ngeloading banyak URL dulu, terus ngelihat apa yang perlu di-upgrade, terus gitu deh. Terus kalau udah klik add, ketik Y, terus enter, terus tunggu aja sampai dia update. Oh ya, kalian lihat ya, ini jadi sesuai sama installation window tadi yang kalian udah masukin. Jadi username-nya Dimas, yang aku masukin Dimas. Add ini cuma kayak pemisah doang. Terus Ubuntu 22 ini nama mesinnya. Itu kalian bisa juga lihat di settings. Terus di mana ya? Di about. Ya. Jadi itu nama device name, nama VM-nya. Jadi dia Ubuntu 22. Gitu aja sih. Oke, jadi di sini udah selesai update ya. Terus the next step is kalian install Open SSH dash server. Jadi kalian install ini package. Jadi setelah ngetik ini kalian klik enter aja. Terus enter lagi.
Nah, terus kalau udah, kalian lihat IP-nya. Jadi kalau kalian udah nambahin adapter tadi kan ada IP baru ya, yang ini. Kalian buka FileZilla, guys. Kalian buka FileZilla, terus nah, di sini wait apa ini? Terus kalian masukin IP-nya di sini 192.168.56.104. Username-nya kalian lihat yang ini. Di sini aku Dimas. Jadi Dimas. Passwordnya ya password yang udah kalian buat. Aku admin. Portnya 22. Terus kalau udah kalian isi kayak gini, kalian klik yang Quick Connect. Ntar dia bakal ada window unknown, host key, itu kalian klik OK aja. Kalian klik cek ini terus klik OK aja. Terus ini kalian bisa gedein ya windownya. Terus kalian cari file DB2-nya yang udah kalian download. Yang Linux x64 server ini. Terus kalian klik kanan. Terus upload. Nah, ntar dia muncul progresnya di sini. Mungkin kalau kalian baru buka FileZilla dia bakal ketutup gini ya guys. Jadi kalian extend aja ke atas kayak gini buat ngelihat prosesnya. Jadi yang dia lakuin adalah pokoknya yang di Windows sebelah kiri ini adalah file system Windows kalian. Jadi kalian bisa lihat ini kayak yang biasa kita lihat di Windows ya. Jadi kalian masuk ke folder downloads. Pokoknya dimanapun kalian nyimpan file V12 ini kalian masuk ke sana lewat apa ya namanya ini panel kali ya. Panel yang di atas kalian pergi misal di Dimas, nah kan dia bakal berubah atau di Documents. Kalau aku di downloads terus ya udah kalian cari terus klik kanan terus upload kayak tadi. Nanti dia bakal masuk ke window yang sebelah kanan ini, yang dimana ini adalah file system dari VM Ubuntu kita. Jadi kalian lihat di sini sekarang ada file package DB2-nya. Ntar kalau udah kalian bisa ke Ubuntu-nya lagi. Terus bisa ada dua cara kalian ngeliatnya, bisa from the terminal, kalian ketik aja ls. Jadi kalau kalian nggak tahu ls ini mungkin kependekan dari list ya buat ngeliat daftar file system, daftar file, terus folder yang ada di VM kalian. Nah, jadi dia bakal muncul V12 tadi dari Windows. Atau kalian juga bisa buka aplikasi files ini, terus kalian bisa ngeliat ada ini ya. Nah, terus yang harus kita lakukan selanjutnya adalah nge-extract ini. Tapi aku saranin dari terminal aja, karena lebih asik ya. Jadi kalian pertama harus masuk ke user root dulu. Kalau kalian nggak tahu user root itu apaan, kalian bisa again cari di Google atau nggak tanya ChatGPT. Terus ya kita masuk sudo su. Kalau kalian mungkin bakal diminta password dan kalian kalau ketik itu nggak ada kelihatan apa-apa itu emang kayak gitu. Tapi kalian ketik aja password kalian, terus kalian klik enter. Kalau aku nggak tahu ini kenapa nggak diminta. Terus udah, terus kalian ls. Nah, terus kita mau ekstrak nih V12. Apa sih namanya ya? Compress file. Jadi kita mau ekstrak ini. Jadi perintahnya itu kita pakai tar, komentar, terus parameternya adalah xzpf. Terus nama package-nya. Nah, di sini kalian nggak harus ngetik sepanjang ini, ngikutin ini. Kalian kalau udah ngetik V12, kalian klik tab aja guys. Jadi dia bakal auto complete. Dia bakal nyari V12 terus file apa yang ada awalannya V12 terus dia bakal ngecompletein sendiri. Terus kalian klik enter aja. Nah, ini dia lagi nge-extract package-nya. Jadi kalian tunggu aja tergantung VM kalian, kalian kasih spek kayak gimana. Jadi dia bisa bakal lebih cepat, bisa lebih lama dari aku. Terus kalau udah, oh iya, by the way, pastiin kalian lagi ada di directory ini ya. Jadi home, terus nama user kalian. Jadi kalau kalian klik ls, kalau kalian ketik ls tadi terus nggak ada keluar apa-apa atau keluarnya beda kayak aku, kalian pastiin dulu kalian ada di dalam home, terus nih mas. Jadi bisa langsung aja cd home terus nama user kalian. Misalkan userku Dimas, jadi cd home Dimas gitu. Terus kalau udah ngekstrak, dia bakal ngekstraknya tuh dengan nama server deck. Jadi server deck ini itu tuh dapat dari sini. Tadi kita udah ekstrak. Terus kita ganti permissionnya. Jadi selanjutnya kalian ketik aja chmod 777 server deck. Nah, dia bakal ngubah. Jadi emang nggak kelihatan apa-apa ya, kayak outputnya kosong gitu. Tapi kalau kalian ls -la itu bakal kelihatan. Jadi kita masuk, setelah kita chmod tadi kita masuk ke server.
deck. Jadi again, kalian gak harus ngetik full nama dari foldernya. Kalian kalian misal cd terus tulis share gini aja, terus kalian klik tab itu dia bakal auto complete, terus kalian enter, jadi dia bakal masuk ke server deck. Terus selanjutnya kalian ketik ls lagi, terus enter. Terus di sini bakal muncul file-file atau script. Jadi yang hijau ini adalah script. Kalau kalian mau lihat tampilan lain, kalian bisa aja buka folder files tadi, terus masuk ke server deck. Terus dia tampilannya di files itu kayak gini. Jadi script yang mau kita jalanin, bentar aku takut masih di pause, oke aman. Jadi server yang mau kita jalanin itu, server script. Oke, script yang mau kita jalanin adalah yang DB2 pre-reg check. Jadi ini gunanya apa? Ini tuh gunanya buat ngecek apakah VM Ubuntu kita udah memenuhi syarat untuk nginstal DB2. Jadi kita coba jalanin. Nah, lagi dan lagi kalian nggak harus ngetik full nama dari file atau directory, kalian bisa langsung klik tab aja buat autocomplete. Terus ini kalian enter. Nah, ini kan kayak outputnya banyak banget kan, dan kayak terlalu banyak untuk dibaca gitu. Untungnya di Linux itu ada tool lain guys. Jadi kalian ketik lagi db2 predict check, terus kalian tulis apa ya ini? Garis lurus apa ya namanya ini? Pemisah lah. Terus kalian ketik grep. Terus not match. Jadi perintah ini kalau dijalanin, dia bakal ngejalanin script db2 pre-req check tadi, terus outputnya bakal dikasih ke perintah grep. Terus grep dapat parameter not match. Jadi grep ini bakal nyari text not match dari output script db2 pre-req check ini. Jadi kalau penjelasan aku kurang jelas, kalian bisa cari di Google atau ChatGPT buat nyari tahu. Tapi untuk yang penasaran aja, kalau kalian gak penasaran ya udah kita langsung lanjut aja. Nah, di sini oke errornya sama ya, karena kita lupa nginstal satu package Ubuntu ya guys. Jadi kita install dulu bin utils. Jadi dia eh, error karena dia nyari tool strings. Jadi utility ini kan tool ya. Dia nyari tool strings dan dia nggak nemu. Jadi kita install dulu. Jadi tool strings ini itu tuh ada di package bin utils. Jadi kita install dulu, terus terus enter. Nah, kalian perhatiin kalau kita jalanin lagi perintah yang tadi, dia bakal beda. Oke, sih, jadi dia bakal beda. Oke, salah aku. Perintahnya tuh dash B2. Jadi kita nambahin parameter lagi B2. Ini tuh buat ngambil dua baris di atasnya juga, di atas not match ini. Jadi kalau kita jalanin, dia bakal muncul apa-apa aja yang belum ada di VM Ubuntu kalian. VM Ubuntu kita. Nah, di sini biar cepat aku udah ada nulis catatan ya tadi yang perlu kita install. Mana tadi? Oke, jadi ini KSH lipayo. Jadi kita ketik lagi sudo apt install ksh lipayo 1 lipayo dev. Ya nggak sih? Lipayo 1 lipayo dash dev, yes. Ini typo ya. Jadi kita install. Dan kalau kita jalanin lagi script yang tadi, harusnya dia udah berkurang. Nah, oh ya, kalau kalian mau jalanin perintah yang udah pernah kalian jalanin, kalian klik aja arrow up. Jadi arrow up, maksudnya bukan ngetik ya, kalian klik di keyboard kalian yang buat panah ke atas. Nah, jadi dia bakal bisa ngelihat history komen kalian, terus kalian langsung klik enter aja. Nah, ini tinggal error yang lipam. Ini kalian bisa biarin aja, kita bisa langsung install aja DB2-nya. Jadi caranya itu kalian ketik titik terus slash db2 set db2 setup yang ini. Jadi db2 setup. Jadi kalau di Linux untuk ngejalanin sebuah file script, kalian itu mulai dengan titik terus slash. Kalau kita coba nggak pakai titik slash ya, dia bakal comment not found. Nah, jadi untuk ngejalanin sebuah script, kalian harus nambahin titik terus slash, terus nama file dari scriptnya itu. Jadi di sini dia bakal muncul GUI-nya kayak gini. Tungguin aja loading.
Terus klik yang new install. Terus ini pastiin yang paling atas aja, jangan ada yang pure scale atau yang bawah-bawahnya ini. Jadi langsung aja biarin terus klik next. Terus dia bakal muncul window kayak gini. Ini pastiin kalian cek, kalian klik biar dia ngecentang yang create an instance. Terus kalian klik juga I agree to the IBM and non IBM terms, bla bla bla. Terus next. Nah, di sini kalian masukin password buat user baru yang bakal dibuat untuk ngakses DB2-nya. Ini aku saranin kalian samain aja sama password yang udah kalian buat untuk user kalian. Jadi aku mau samain aja admin, admin. Terus kalau udah klik next. Yang lainnya biarin aja. Terus ini juga bakal ngebikin user baru juga lagi. Ini samain aja juga passwordnya admin, admin. Ini ya gitu lainnya. Terus klik next. Nah, kalau udah kayak gini, ini buat ngasih lihat summary aja yang bakal dilakuin. Jadi dia bakal install ke path ini ya. Terus instance name-nya bla bla bla, nggak terlalu penting untuk diingat ya. Tapi kalian klik penting sih sebenarnya. Cuma kayak ya udah finish aja. Nah, dia bakal nginstal DB2. Aku bakal nge-skip ke kalau udah selesai aja. Nah, jadi kalau udah, wait, aman gak sih? Oke, jadi kalau udah, nanti kalian bakal ngeliat window-nya tuh jadi kayak gini. Dan ada tulisan setup has completed successfully. Kalian bisa klik finish saja, terus buka tutup lah terminalnya. Wait. Nah, terus the next step, kalian mungkin kalau kalian mau lihat udah berhasil apa enggak, kalian eh, ketik dulu ls/home. Nah, di sini bakal ada dua user baru yang dibikin sama instalasi DB2 yang udah berhasil. Jadi ada DB2 in1 sama DB2 Fetch 1. Jadi kalau kalian tahu di Linux itu setiap user Linux itu dia bakal ngebikin foldernya sendiri guys. Sama lah kayak di Windows, kayak di C, terus kan C users, terus nama user kalian kan. Nah kalau di Linux itu juga sama. Jadi di instalasi tadi, di instalasi VM-nya kita bikin user dengan nama yang kalian udah ketik. Dia bakal ada foldernya sendiri di dalam home. Terus tadi juga kita install DB2. DB2 bakal ngebikin dua user baru yang masing-masing juga dibikinin folder di dalam folder home. Nah, jadi kita ini kan aku lagi ada di dalam user Dimas. Jadi kita mau ganti user. Caranya adalah su terus db2 in1. Jadi ini adalah user dari db2 yang punya hak akses admin. Jadi user ini bisa buat ngakses perintah-perintah dari db2. Jadi kita langsung aja klik enter. Terus masukin password yang tadi kalian udah masukin di installation window dari db2. Yang dimana tadi aku udah saranin kalian untuk masukin password yang sama aja sama password dari user kalian. Jadi aku di sini admin. Jadi aku udah ngetik tapi emang nggak kelihatan. Kalau kalian udah ketik, kalian klik enter aja langsung. Nah, dan dia bakal berubah ya. Kayak gini. Terus kalau kalian mau bersihin terminalnya, kalian ketik clear terus enter, dia bakal bersih. Terus aku lupa. Oh ya, terus kita mulai DB2-nya. Tapi harusnya sih udah auto ke start ya. Ya, jadi dia emang udah auto ke start, bakal ngasih tahu kayak gini. Terus kita mau bikin database sampel. Jadi database sampel itu database bawaan dari DB2 buat emang tes instalasinya apakah berhasil apa enggak. Jadi perintah yang kita jalanin adalah db2 smpl. Nah, nanti dia bakal loading kayak gini, creating database sample. Dan ini tergantung sama spek VM kalian lagi, apakah bakal cepat atau lama, itu tergantung speknya. Nah, jadi ini kita tunggu aja dan aku bakal nge-pause lagi. Maksudnya aku bakal skip lagi ke kalau udah selesai. Oke, jadi di sini aku udah selesai ngebikin database sampelnya. Terus kita bakal mau masuk ke DB2. Ini sama aja kayak MySQL kalau kalian pernah belajar MySQL. Kalau di MySQL kan kalian ketik MySQL, terus nama usernya, terus password gitu kan. Tapi kalau di sini kita klik aja ketik aja DB2, terus klik enter. Nah, ini dia udah masuk ke dalam CLI DB2-nya.
Terus di sini kita mau connect ke database sampel yang udah dibikin sama perintah db2 sampel ini. Jadi perintahnya adalah connect to sample. Sampel apa sampel? Sampel sih harusnya. Nah, jadi dia udah masuk ke sampel, database sampel. Di sini kita bisa ngelakuin beberapa perintah SQL. Contohnya select all from table staff where department adalah 20. Nah, jadi di sini dia bakal ngambil semua data staff yang ada di departemen 20. Nah, kalau udah gini, berarti instalasi DB2 kalian udah berhasil. Selanjutnya kita bakal nyoba connect dari aplikasi database manager ya. Nah, jadi kalau kalian udah berhasil jalan ini, kalian bisa reset connectionnya, connect reset, terus kalian quit aja. Nah, kalau udah quit itu dia udah keluar dari CLI DB2. Terus, nah ini bebas kalian mau drop database sampel yang udah dibuat sama perintah DB2 sampel tadi apa enggak. Kalau aku mau biarin aja sih. Oh ya, kalau kalian mau lihat list database-nya ya, DB2 list directory ya tadi. DB directory. Nah, ini aku cuma punya satu database ya, yang adalah sampel. Yang tadi udah dibikin sama perintah DB2 sampel. Terus kita mau connect ke database sampel itu dari luar, dari Windows, bukan dari VM ya. Gimana caranya? Jadi yang pertama kita cek dulu portnya berapa. Jadi di sini di DB2 itu nggak sesimpel mungkin DBMS yang lain ya. Jadi kita perlu jalanin beberapa perintah dulu buat nyari tahu portnya. Walaupun sebenarnya most of the time portnya itu sama guys. Tapi nggak apa kita cek aja sambil belajar juga. Jadi DB2 get database. Aku nggak tahu ya ini DBM ini kependekan dari apa. Tapi kayaknya database management deh. Terus CFG. CFG ini kemungkinan besar config. Terus kita pakai grep lagi. Perintah bawaan Linux. Terus SVCE name. Service name. Nah, terus ini bakal muncul output kayak gini kan. Dia bakal ngasih lihat nama service name-nya adalah DB2C dan DB2N1. Sekarang kita mau ngelihat port untuk bisa connect ke DB2 ini. Caranya adalah dengan perintah cat. Ini juga perintah bawaan dari Linux untuk ngelis isi dari sebuah file. Nah, filenya apa? Filenya ada di services. Jadi kita dengan perintah ini kita bakal ngambil, nunjukin isi dari file services yang ada di folder etc ini. Nah, terus dari isi itu kita mau nyari DB2C DB2 in 1. Nah, di sini kelihatan portnya adalah 25.000. Nah, kalau kalian mau lihat eh isi dari services itu banyak ya, port-port lain. Jadi aku mencontohin aja di sini. Oh ya, mungkin kita lihat pakai user Dimas. Vim etc services. Oke, nggak keinstall services. Nah, jadi kalian bisa ngelihat port-port yang lain dari tool lain. Contohnya apa ya yang di sini lumayan populer? Hmm, mungkin HTTPS. Jadi kan kalau kalian tahu buat ngakses web di Google Chrome atau di web browser apalah, kan biasa diawali dengan HTTPS. Itu portnya 443. Nah, terus ini ada port-port lain juga. Nah, jadi services ini emang, aduh, oke. Wait. Jadi file services ini emang buat nampung port-port dari tool yang ada di Linux. Itu buat ngasih lihat aja ke kalian. Terus sekarang kita udah dapat portnya, kita coba connect ke DB2-nya. Di sini aku ada The Beaver. Jadi The Beaver ini adalah sebuah database manager ya. Kalian bisa download aja, cari aja di Google The Beaver. Tapi nanti ke depannya kita bakal pakai database manager yang lain yang emang khusus DB2. Tadi aku udah coba connect. Jadi aku delete aja buat nyontohin kalian. Kenapa dia nggak berhasil? Jadi aku delete, yes. Kenapa dia nggak ke delete? Eh, bener amat lah. Pokoknya kalian klik yang ini. Oke. Jadi kalian klik yang New Database Connection. Kalau udah selesai download the Beaver ya. Kalian klik yang ini, terus kalian pilih yang DB2 for
LUW, Linux, Unix, or Windows driver. Kalian klik yang ini, terus kalian klik next. Nah, terus di sini hostnya ini IP dari Ubuntu VM-nya, yang dimana adalah 192.168.56.104 yang ini. Jadi aku coba masukin aja 56104. Portnya kita masukin yang tadi kita udah dapat, yang adalah 25.000. Kita masukin aja sini 25.000. Database-nya tadi karena aku udah bikin database sampel pakai perintah db2 sampel tadi, dia bakal ngebikin database dengan nama sampel. Username-nya db2in1, user yang udah dibikin sama db2. Passwordnya juga tadi karena udah aku samain jadi admin. Terus kalian klik test connection. Nah, kalau pertama kali kalian nggak bakal langsung connected ya. Kalau kalian baru install the Beaver, dia bakal ngasih confirmation buat ngedownload driver dulu, Java driver buat bisa connect ke DB2. Itu kalian klik download aja, ntar dia bakal bisa connect kayak gini. Terus kalau udah, kalian klik OK aja, terus kalian klik finish. Nah, jadi dia bakal muncul kayak gini. Terus kita bisa extend ke bawah, terus lihat CMAS, skema ya, kok CMAS ya. Terus DB2N1, terus kita bisa lihat tabel-tabel yang ada di dalam dalam database sampel ini yang udah dibikin sama DB2. Jadi tadi kita udah nyobain select apa tadi staff ya. Jadi di sini kita bisa ngeliat isi dari staff, ada name, dep, gitu-gitu kan. Terus ya, aku lupa juga pakai di Beaver nih gimana. Nah, kalian klik data kalau kalian mau lihat data dari tabelnya yang ada di dalam tabel. Jadi kalian bisa lihat. Nah, jadi kalau kalian udah bisa kayak aku kayak gini, berarti instalasi DB2 kalian udah berhasil. Dan mungkin untuk yang modul 1 itu udah sampai sini aja. Kita bisa lanjutin ke modul selanjutnya.